Komedian senior Parto Patrio malam tadi dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Dalam Instagram sang istri, Dina Risti, terlihat Parto Patrio terbaring lemah di kasur rumah sakit. Sang istri juga menuliskan doa agar dilancarkan operasi Parto Patrio. Menurut manajer anak Parto, Amanda Cesa, Elin, operasi sang komedian berjalan lancar. Elin menambahkan Parto menderita penyakit batu ginjal. Sebelumnya Parto alias Edi Supono sempat berlibur bersama keluarga di Bali. Parto juga merayakan hari ulang tahun meski diketahui dalam kondisi. Loh, kedua turis asal Eropa ini nggak salah masuk lokasi ya? Terekam video amatir, dua bule ini kesasar di sebuah acara pengajian halal bihalal di Dusun Pangkungan, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan. Usai diizinkan masuk, kedua bule ini langsung duduk berbaur bersama warga untuk mengikuti jalannya acara. Dua bule asal Jerman dan Luxembourg ini mengaku tersesat saat hendak mencari masjid usai berwisata di air terjun Kedung Kayang. And then we go to the waterfall and it was so cool, but we got hungry. We got really hungry. And then we go back to the scooter to look at the masjid. Maybe we find a masjid where we can. And I told Yusuf, yo, what is this? Like we saw you had a party, like it was kind of a party with color and music. Sementara itu, warga mengaku kaget dengan kehadiran dua bule tersebut karena kejadian ini baru pertama kali ditemui. Kedua bule ini berstatus mahasiswa RWTH Aachen University Jerman yang tengah berlibur di Indonesia selama 1 bulan. Sejak awal tiba di Jakarta, mereka berlibur ke beberapa lokasi wisata di Indonesia, terutama Candi Borobudur. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pesona Gunung Bromo selalu menyuguhkan keindahan bagi siapapun yang memandangnya. Selain lautan pasir dan kawah yang eksotis, nyatanya Bromo juga memiliki bukit-bukit yang asri dan sejuk. Dan jika berkunjung ke wisata Gunung Bromo di Probolinggo, tidak lengkap rasanya bila tidak singgah untuk mencicipi kuliner khas ayam goreng Tengger Bromo. Menu favorit salah satu resto yang ada di Desa Jetak, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Berbahan dasar daging ayam kampung muda, ayam goreng ini diracik dengan rempah pilihan dan dimasak hingga lunak sehingga bumbu bisa meresap sempurna pada daging ayam. Dan asiknya lagi, Anda bisa menikmati bonus sensasi meniti jembatan kaca secara gratis sambil bersuah foto menikmati indahnya panorama lereng Gunung Bromo. Ini kan ada jembatan kacanya, terus lebih lebar juga, terus belakangnya lebih banyak pemandangan bukitnya. Bikin nagih atau pengen sini lagi? Pengen sini lagi. Jembatan kaca ini kita bangun memang sebagai fasilitas buat pengunjung, di mana pengunjung selain menikmati makanan, menikmati penginapan, juga bisa menikmati suasana dengan beberapa sudut berbeda, spot berbeda, Pak. Di resto ini juga tersedia jasa jelajah wisata Gunung Bromo dengan menggunakan mobil jeep. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Setelah terjadi di kawasan Rancaekek, Bandung, beberapa waktu lalu kini angin puting beliung kembali menerjang puluhan rumah di Desa Sukamaju, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, angin puting beliung yang terjadi di Laut Madura membuat sebagian nelayan putar kemudi dan tidak jadi melaut. Angin puting beliung menerjang puluhan rumah di Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung pada Rabu sore. Angin puting beliung menerpa selama kurang lebih 10 menit dan terjadi sebelum turun hujan. Akibatnya puluhan rumah warga yang ada di 3 rukun warga mengalami kerusakan. Meski masih didata, warga yang rumahnya rusak akibat terdampak angin memilih untuk segera memperbaiki rumah karena khawatir hujan segera turun. Angin puting beliung ini terjadi di Selat Madura, tepatnya di pesisir barat Bangkalan. Meski terjadi bermil-mil jauhnya, pusaran angin puting beliung ini menakutkan nelayan yang ingin melaut. Nelayan memilih putar kemudi dan mencari ikan di sekitar pesisir. Airnya
Nelayan menyebut saat terjadi angin puting beliung, biasanya akan diikuti gelombang dan ombak lautan cukup besar sehingga sangat membahayakan. Nelayan juga mengatakan cuaca buruk di laut sudah berlangsung beberapa minggu sebelum bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat jembatan putus diterjang dahsyatnya banjir lahar Gunung Semeru, warga di Lumajang, Jawa Timur memanfaatkan jasa panggul sepeda motor untuk menyeberang Sungai Regoyo. Dan meski berbahaya, namun warga tidak ada pilihan lain karena jembatan yang putus adalah akses satu-satunya warga untuk mobilitas ekonomi maupun pendidikan. Satu persatu sepeda motor milik warga dipanggul oleh relawan untuk menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Regoyo di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Relawan memanggul sepeda motor kurang lebih sejauh 200 meter. Ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan Gondoruso yang menghubungkan Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Tempur Sari putus diterjang derasnya banjir lahar Gunung Semeru beberapa waktu lalu. Untuk jasa panggul sepeda motor ini, sejumlah relawan tidak mematok tarif atau seikhlasnya. Setiap hari tak kurang 100 sepeda motor dipanggul menuju seberang. Berapa orang tadi, Pak? Wah, 4, Pak. 4 orang, Pak, yang potong, Pak. Jadi memang harus lewat jalan sini ya, Pak? Ya, enggak ada lagi, Pak. Di sana rusak, Pak. Sana enggak bisa gunung, Pak. Ya, satu-satunya jalan ini, Pak. Kalau nggak dipotong nggak bisa jalan. Itu tadi ngasih uang atau gimana, Pak? Yang ngasih uang 10.000 untuk yang potong. Meski sangat terbantu dengan adanya jasa panggul sepeda motor ini, namun warga juga berharap jembatan segera diperbaiki agar mobilitas warga kembali normal. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melelang mobil Rubicon Wrangler milik Mario Dandi Satrio dengan harga terendah Rp809 juta. Nantinya hasil lelang keseluruhannya akan diserahkan kepada korban David Ozora sebagai membayar restitusi atau uang pengganti. Pelelangan ini dibuka untuk umum melalui portal lelang.go.id. Akibat remblong, truk kontainer bermuatan koil menghantam truk kontainer bermuatan kosong di Jalan Lodan Raya, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Pluit menuju Ancol dan sebaliknya mengalami kemacetan total. Skuad Tim Nasional Indonesia dalam kepercayaan diri tinggi pasca kemenangan telak 4-1 atas Yordania di babak kualifikasi Grup A Piala Asia U23. Kondisi psikologis ini dinilai menjadi salah satu modal utama pasukan Merah Putih untuk menghadapi Korea Selatan di babak perempat final Jumat dini hari nanti. Baik, pemirsa, 2 pekan pasca Lebaran harga komoditas terpantau masih mahal di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Bahkan harga bawang merah kini menembus Rp80.000 per kilogram. Dua pekan usai Lebaran, harga sejumlah kebutuhan pokok masih mahal, bahkan semakin meroket. Mahalnya harga kebutuhan pokok terpantau di sejumlah pasar tradisional di Jakarta, salah satunya di Pasar Johar Baru. Di pasar ini harga bawang merah menembus Rp80.000 per kilogram. Selain itu, bawang putih pun masih di harga Rp70.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Tidak hanya bawang merah dan putih, harga tomat juga masih tinggi, yakni Rp30.000 dari semula Rp25.000 per kilogram. Mahalnya sejumlah harga kebutuhan pokok ini dikeluhkan para pedagang dan pembeli. Masyarakat berharap agar harga kebutuhan pokok bisa kembali terjangkau seperti semula. Dari Jakarta, Syahreza Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, harga dolar yang kini menembus Rp16.000 diprediksi akan memicu kenaikan harga pangan, terutama yang diimpor dari luar negeri. Peneliti memperingatkan pelemahan rupiah dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Harga dolar Amerika Serikat yang kini menembus Rp16.000 membuat was-was masyarakat.
Pasalnya menguatnya dolar Amerika Serikat membuat harga sejumlah pangan, terutama yang diimpor dari luar negeri terancam naik. Seperti misalnya tepung, tempe dan tahu, daging serta beras yang sebagian besar masih impor. Peneliti memperingatkan pelemahan rupiah dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Jadi memang depresiasi rupiah perlu diantisipasi juga bagaimana terhadap harga-harga pangan gitu ya, terutama komoditas pangan yang memang kita tidak produksi di dalam negeri atau membutuhkan input dari luar negeri. Contohnya seperti tepung ya, kemudian tempe, daging ya, kemudian beras, ada sebagian yang memang diimpor tapi ada kita juga produksi. Di sejumlah pasar di Jakarta, harga tempe dan tahu saat ini terpantau normal. Kendati demikian, kedepannya berpotensi naik lantaran bahan baku tempe tahu berasal dari kedelai yang diimpor dari luar negeri. Tidak hanya harga pangan yang diprediksi naik, harga barang elektronik juga menjadi lebih mahal, terutama merek-merek yang menggunakan komponen impor. Kalau menariknya dolar, dagang kita jadi agak sepi ya, sekarang pasaran agak sepi. Terutama barang-barang yang kalau brand merek begini, dia harganya naik, tapi daya pembelinya juga menguat. Selain itu, melambungnya harga dolar juga berimbas pada biaya travel ke luar negeri, termasuk biaya umroh ke Tanah Suci. Sementara itu, ancaman terjadi krisis moneter akibat meroketnya harga dolar diprediksi tidak akan terjadi, lantaran fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, asalkan pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, uji adrenalin dengan berwisata ekstrim motocross di Pemalang, Jawa Tengah. Para crosser ditantang melintasi rintangan tanjakan serta trek panjang dan curam. Kita lanjut, travel ready, tanpa batas. Gokil dia. Tapi gokil. Gua nyerah. Mantap. Hajar terus. Mantap, Ready Cars. Tanpa batas. Ready Cars. Tantangannya udah gue lewatin nih sekarang. Tracknya lumayan landai. Hehehe. Jadi gue bisa nikmati perjalanan sekarang. Yoi bro, lumayan nih sudah di atas. Kita bisa menikmati dulu pemandangannya sambil istirahat dan foto-foto. Kembali bersama kami, pemirsa, bagi Anda yang suka dengan wisata alam bisa mengunjungi salah satu lokasi wisata unik di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Selain merasakan sensasi sejuknya alam yang khas dataran tinggi, pengunjung juga bisa menginap sambil bermain di aliran sungai yang sangat jernih. Sejuk dan alami ya. Itulah kesan pertama saat berkunjung ke lokasi wisata yang berada di Desa Blangtampu, Kecamatan Bukit, Bener Meriah, Aceh. Destinasi agrowisata ini menawarkan sensasi suhu dingin khas dataran tinggi dan panorama alam yang mempesona. Di sini pengunjung bisa menginap dengan konsep camping ground kekinian yang unik, yakni di pinggir aliran sungai. Tenda-tenda memiliki fasilitas lengkap, mulai dari peralatan masak, penerangan, hingga matras dan selimut.
Meskipun berada di tepi sungai, pengunjung tidak perlu khawatir akan bahaya banjir karena debit air sungai di lokasi ini cukup stabil, bahkan cocok untuk pemandian anak-anak hingga orang dewasa. Jadi sungainya bisa dijadikan tempat bermain anak-anak, terus lokasinya luas, jadi nggak perlu takut karena juga sungainya nggak terlalu dalam untuk anak-anak, jadi masih. Lokasi wisata ini awalnya digunakan untuk menanam pohon-pohon endemik untuk kelestarian hutan, kemudian berkembang menjadi lokasi wisata. Jika Anda berkunjung ke sini, akan dikenakan tiket masuk Rp5.000 per orang. Lokasi camping ini memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjungnya. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan.